Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai faktor perubahan fenomena VUCA Kerajaan Sriwijaya dan perilaku kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan saya Risa Rama Iskandar dengan nomor NPM 0211190063. Lalu ada Eva Siti Azizah dengan nomor NPM 0211192205. Lalu ada Fiona Rahmadini dengan nomor NPM 0211192266. Ada Ava Taruna Gus Putra dengan nomor NPM 0211190076 dan Burhanuddin Sohibul Hidayah dengan nomor NPM 0211193358. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu manajemen perubahan. Perubahan belum tentu menghasilkan pembaharuan, tapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaharuan, menurut Renal Kasali. Kebutuhan akan perubahan lebih bersifat faktor internal organisasi, sedangkan kekuatan untuk perubahan dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal, menurut Wibowo 2012. Kemudian dijelaskan bahwa tekanan lingkungan lebih merupakan faktor eksternal, sedangkan tekanan organisasional lebih merupakan faktor internal. Menurut Robbins 2001 mengungkapkan adanya 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk melakukan perubahan, yaitu sifat tenaga kerja, teknologi, kejutan ekonomi, persaingan, kecenderungan sosial, dan politik dunia. Faktor penghambat suatu perubahan. Isritner dan Kinichi 2001 mengelompokkan perubahan ke dalam 3 tipologi, yaitu yang pertama ada adaptive change. Adaptive change itu merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. Yang kedua ada innovative change, yaitu memperkenalkan praktik baru dalam organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontimun, diukur dari kompleksitas, biaya, dan ketidakpastiannya. Lalu yang ketiga ada radically innovative change, yaitu merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan, cenderung paling menakutkan bagi manajer untuk melaksanakan, karena memberikan dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. Ada beberapa ungkapan mengenai perubahan yang populer dan berbunyi sebagai berikut. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan. Tidak ada satupun yang tetap diam, semuanya selalu bergerak dan mengalir. Dan berubah atau mati, menurut Heraklitus 544 strip 483 SM. Selanjutnya akan diteruskan oleh Eva Siti Azizah. Yang kedua yaitu VUCA. VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jika diartikan secara harfiah, VUCA adalah volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Beberapa ilmuwan sosial di US Army War College memperkenalkan konsep ini pada tahun 1987 untuk menggambarkan situasi tidak menguntungkan setelah Perang Dingin. Seiring perkembangan zaman, istilah VUCA juga berlaku di berbagai bidang, salah satunya bisnis. Berikut adalah penjelasan mengenai VUCA. Yang pertama yaitu ada volatility atau volatilitas. Istilah volatilitas yaitu sesuatu yang bersifat tidak stabil. Dalam konteks bisnis, volatilitas menggambarkan perubahan yang sering terjadi, yang berlangsung dengan cepat, dan memberikan dampak yang signifikan. Sifatnya tidak bisa diprediksi, tetapi informasi mengenai perubahan tersebut tersedia dan situasinya mudah dimengerti. Yang kedua ada uncertainty, yaitu suatu hal dikategorikan tidak pasti apabila tidak ada informasi mengenai apakah hal tersebut akan menyebabkan perubahan yang berarti. Perubahan mungkin terjadi tetapi tidak mutlak atau bahkan tidak ada sama sekali. Walaupun begitu, biasanya penyebab dan dampaknya sudah diketahui. Yang ketiga yaitu ada complexity atau kompleksitas. Keadaan disebut kompleks ketika terdapat banyak bagian dan variabel yang saling berhubungan. Beberapa informasi tersedia dan bisa diprediksi, tetapi volumenya besar dan sulit diproses sehingga dapat menyebabkan seseorang kewalahan. Jenisnya bervariasi dan sifatnya berbelit-belit, tetapi tidak selalu menyebabkan perubahan. Yang keempat yaitu ada ambiguity atau ambiguitas, adalah situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Sifatnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tidak dapat diprediksi penyebab dan dampaknya
juga tidak diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fiona. Pembahasan selanjutnya yaitu fenomena VUCA terhadap Kerajaan Sriwijaya. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas rempah seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, dan lainnya. Emas dan timah juga menjadi salah satu yang membuat Raja Sriwijaya kaya raya. Kekayaan yang melimpah ini membuat Sriwijaya dapat membeli kesetiaan dari vasal-vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara. Karena alasan itulah, Sriwijaya harus menjaga dominasi perdagangannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan Bandar Kedah dan Cahaya di Semenanjung Malaya adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Selanjutnya, pembahasan VUCA terhadap Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada volatility atau volatilitas. Volatility terjadi ketika Sriwijaya kehilangan beberapa pemasok sehingga tidak bisa berbuat strategi untuk menghadapi sistem perdagangan yang berkembang di wilayah maritim. Selanjutnya ada uncertainty atau ketidakpastian. Uncertainty dengan adanya beberapa faktor alam yang membuat Sriwijaya kehilangan lokasi strategis, membuat perekonomian Sriwijaya lemah atau berkurang. Selanjutnya ada complexity atau kompleksitas. Complexity yaitu sistem pemerintahan kerajaan yang sudah tidak mampu mengontrol daerah kekuasaannya akibat adanya serangan kerajaan lain. Yang terakhir ada ambiguity atau ambiguitas. Ambiguity yaitu akibat Sriwijaya yang telah terpengaruh oleh dinasti Chola. Sistem jalur perdagangan pun menjadi sulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfa. Perilaku individu sebagai pemimpin, karyawan, dan masyarakat. Individu seorang sangat penting dalam menentukan gaya kepemimpinan seorang pemimpin, karena gaya kepemimpinan seseorang pada dasarnya adalah sifat masing-masing individu tersebut baik atau buruknya gaya kepemimpinan, dapat diukur dengan hasil kerja yang akan dilaksanakan nantinya, dan juga sebagai cara dari pemimpin melaksanakan kepemimpinannya. Pemimpin yang berpusat orang atau karyawan percaya dalam mendelegasikan pengambilan keputusan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya. Dengan cara membentuk pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya, membentuk suatu lingkungan kerja yang sportif. Pemimpin yang berpusat pada karyawan memiliki perhatian dan memotivasi terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan prestasi pribadi pengikutnya yang membina hubungan manusiawi. Tindakan-tindakan ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan kelompok. Lalu ini masuk ke orang-orang yang kuat dalam orientasi cenderung menunjukkan pola-pola perilaku. Yang pertama ada menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan jika timbul. Yang kedua ada menunjukkan perhatian pada orang sebagai manusia dan bukan sebagai alat produksi saja. Dan yang ketiga ada menunjukkan pengertian dan rasa hormat pada kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan, perasaan, dan ide-ide karyawan. Lalu yang keempat ada mendirikan komunikasi timbal balik yang baik dengan staf. Yang kelima ada menerapkan prinsip penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan. Dan yang keenam ada mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif. Dan yang terakhir ada menciptakan suatu suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi. Lalu kita masuk ke contohnya pada perusahaan Garuda Indonesia. Pada tahun 1997, pada saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit dan praktis nyaris bangkrut. Pada saat itu juga harus dikelola dengan krisis manajemen. Akan tetapi berkat keuletannya dari CEO
perusahaan Garuda tersebut yang dipimpin oleh Robi Johan, Garuda bisa segera diselamatkan, dan beberapa bulan kemudian bersama-sama dengan Abdul Ghani mereka melakukan turnaround yang dimana mereka mengembalikan aset-aset yang tidak produktif kepada para pemasok, menjualnya, bahkan mengurang atau menutup rute-rute perjalanan yang merugi, lalu memindahkan karyawan pada perusahaan lain yang dibentuk bersama PT Angkasa Pura yang menanganinya. Lalu penumpang di bandara PT Gapura, dan memperbaiki sistem kerja agar lebih efisien dan lincah bergerak. Lalu ini ada indikator yang dapat dipakai untuk melihat seberapa jauh haluannya indikator. Antara lain dukungan yang kuat dari stakeholder. Maksud dari stakeholder itu perusahaan tidak berdiri sendiri hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat dan pemenuhan kebutuhan bagi pihak lain. Lalu yang kedua, adanya bisnis ini atau core business. Core business itu yang kita maksud adalah sebuah aktivitas utama atau penting dari sebuah organisasi perusahaan di mana bisnis mengembangkan atau mengoperasikan aktivitas utamanya. Lalu yang ketiga, adanya tim manajemen, yang dimana tim manajemen itu yaitu sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk sebuah tujuan yang ditentukan bersama. Dalam sebuah tim itu biasanya sudah ada tugas masing-masingnya, yang dimana tugas tersebut berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan pada manajemen. Dan yang terakhir, ada sumber-sumber baru pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Burhanuddin. Lalu untuk melakukan turnaround tentu saja dibutuhkan lebih dari sekedar research. Yang pertama, pengakuan demand posisi sekarang. Pertama-tama, diperlukan adanya pengakuan yang diterima secara jujur. Posisi ini mencerminkan gambaran institusi di antara para pesaing, potensial, entrants, produsen, pembuat produk-produk pengganti, dan sebagainya. Yang kedua, visioning gambaran tentang posisi strategis ke depan. Yang ketiga, ada destinasi atau sasaran yang jelas. Yang keempat, sumber daya, dana, alat, dan keterampilan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada pengakuan atau penghargaan terhadap para pelaku perubahan. Pemimpin reaktif yaitu orang-orang yang cenderung menutup diri terhadap alternatif, terlalu cepat bereaksi untuk segala hal, mudah tersinggung, dan lebih terang melihat kesulitan di balik setiap kesempatan daripada sebaliknya. Pemimpin seperti ini umumnya adalah pekerja keras, namun cara kerjanya bisa jadi tidak efektif. Sedangkan pemimpin kreatif, pemimpin ini berhasil mengendalikan agresivitasnya dalam bentuk komunikasi yang teratur dan menimbulkan semangat kerja. Pemimpin ini cenderung kreatif mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ia mampu melihat dengan terang kesempatan-kesempatan indah yang ada di balik setiap kesulitan. Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan dalam melakukan turnaround. Pembahasan mengenai pemimpin kreatif atau pemimpin reaktif. Pemimpin reaktif yaitu orang-orang yang cenderung menutup diri terhadap alternatif, terlalu cepat bereaksi untuk segala hal, mudah tersinggung, dan lebih terang melihat kesulitan di balik setiap kesempatan daripada sebaliknya. Pemimpin seperti ini umumnya adalah pekerja keras, namun cara kerjanya bisa jadi tidak efektif. Sedangkan pemimpin kreatif, pemimpin ini berhasil mengendalikan agresivitasnya dalam bentuk komunikasi yang teratur dan menimbulkan semangat kerja. Pemimpin ini cenderung kreatif mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ia mampu melihat dengan terang kesempatan-kesempatan indah yang ada di balik setiap kesulitan. Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan dalam melakukan turnaround. Lalu perbedaan antara pemimpin reaktif dan pemimpin kreatif. Pemimpin reaktif yang pertama cenderung menolak perubahan, sedangkan kreatif yang pertama itu cenderung mendorong perubahan. Yang kedua, pemimpin reaktif itu cepat tersinggung, sedangkan kreatif itu objektif. Yang ketiga, pemimpin reaktif itu mencurigai, sedangkan pemimpin kreatif berpikir positif.
Yang keempat, pemimpin reaktif itu wawasannya sempit, sedangkan pemimpin kreatif itu wawasannya luas, penuh ide, dan cemerlang. Yang kelima, pemimpin reaktif itu konservatif, sedangkan pemimpin kreatif motivasinya tinggi, energetik, dan intelektual. Pemimpin reaktif yang keenam itu cause and effect, sedangkan pemimpin kreatif itu can do oriented or spirit. Framework untuk menjadikan organisasi yang simple. Bersaing dengan clarity, yaitu pemanfaatan waktu yang berbeda dengan cara mengubah pemanfaatan waktunya. Lalu ada design smarter work, kembali kepada kebutuhan manusia. Poin-poinnya itu lebih simpel dalam mencari waktu, merasa lebih simpel, bekerja lebih simpel, lebih mudah mencapai keberhasilan. Lalu yang terakhir itu ada pemimpin dengan navigasi. Rubah the rules of the game, yaitu struktur perusahaan yang mendukung untuk menciptakan aturan-aturan permainan baru atau sikap menjadi market leader. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.